Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gira Afifa dengan nomor NPM 221801126. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu ada pengertian ideologi. Istilah ideologi ini berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan logos itu berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita. Nah, ideologi ini merupakan fondasi dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan fungsi penting dalam menyusun dan menanam keyakinan konsep cita-cita negara kepada warga negaranya sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan cita-cita bagi para warga negaranya. Lalu selanjutnya ini ada ideologi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut A.S. Hornby, beliau menyatakan bahwa ideologi itu adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang. Lalu selanjutnya menurut Surjono Sukanto itu menyatakan bahwa secara umum ideologi ini sebagai kumpulan gagasan ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Lalu selanjutnya ada menurut Franz Magnus Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Dan yang terakhir itu menurut Gunawan Setiarja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis ideologi. Ideologi itu terdiri dari dua jenis, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup itu adalah ideologi yang memiliki sifat mutlak, di mana juga bersifat dogmatis dan a priori. Pada ideologi tertutup menganut prinsip otoriter. Dalam ideologi tertutup, warga negara dituntut untuk setia secara total pada ideologi tanpa kecuali atau sifatnya mutlak, konkret, tegas atau keras, dan total. Sedangkan ideologi terbuka itu adalah ideologi yang bersifat konsep pemikirannya terbuka. Ideologi terbuka ini menanam nilai-nilai dan cita-cita yang diambil dari kerohanian, kebudayaan, dan moral-moral dari masyarakat. Ideologi terbuka ini memiliki prinsip demokratis dan terbuka yang inspiratif yang mampu beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Lalu ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama itu ada nilai dasar, merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Jadi nilai dasar ideologi tertuang dalam pembukaan UUD 45, sehingga pembukaan UUD 45 memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Lalu selanjutnya ada nilai instrumental, itu merupakan arahan, kebijakan, strategi, serta lembaga pelaksanaan. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Dan yang terakhir itu nilai praktis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata, yang bersifat nilai-nilai dalam Pancasila, yang berarti nilai-nilai dalam Pancasila dipraktikkan atau diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam bersikap, berperilaku, dan dalam mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Bangsa Indonesia sebagai kelompok manusia maka akan membentuk ide-ide dasar dalam segala hal dalam aspek kehidupan manusia yang dicita-citakan yang disebut ideologi. Nah, ideologi ini akan memberikan stabilitas arah sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan, yaitu secara ketatanegaraan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila menurut alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang kedua itu ada Pancasila sebagai ideologi dalam keadaan kehidupan politik. Sebagai pewujudan negara hukum, maka partai politik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang partai politik dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai ketentuan undang-undang. Lalu yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia akan kokoh kuat, sentosa, jaya, dan lestari jika Pancasila telah benar-benar meresap ke dalam jiwa masyarakatnya. Maka dari itu diperlukan masyarakat yang selalu bijak dalam bersikap, tak akan aturan-aturan yang berlaku, dan
mewujudkan nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, itu adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.